Isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Hadirin yang senyumnya manis-manis, jawab salam saya dengan serius, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang saya cintai. The Quran is a guide. The Quran is a light on the path of mankind. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman, membimbing umat manusia ke arah hidup yang lebih bahagia, bahagia di dunia maupun di akhirat. Juga Al-Quran dijadikan sebagai cahaya oleh Allah untuk pola pikir umat manusia. Hati dan pikirannya kalau sudah disinari dengan Al-Quran, maka akan bahagia dan sukses. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Mengingat betapa besarnya pengaruh Al-Quran dalam memberikan petunjuk, maka kita perlu merenung, bagaimanakah Al-Quran dapat menjadi solusi bagi problematika zaman yang terus berkembang. Mengapa demikian hadirin? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak merubah sikap dan perilaku umat manusia, terutama generasi milenial atau yang sering disebut dengan Gen Z. Pemuda-pemudi zaman sekarang hadirin, banyak yang suka buka sosmed tapi jarang buka Al-Quran, banyak mengomentari tapi jarang introspeksi diri. Ketika galau curhatnya ke status bukan ke Allah. Bahkan yang paling parah hadirin, ketika menyakiti perasaan saudaranya, bukannya meminta maaf malah berkata bercanda. Betul apa betul? Na'udzubillahi min zalik. Artinya apa hadirin? Perkembangan zaman ini telah menjadi tantangan bagi agama Islam dalam membentuk dan mendidik karakter umat manusia. Lantas bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat sebuah tema, yakni produktivitas Al-Quran dalam menghadapi perkembangan zaman. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta hadirin dan hadirat yang saya cintai. Produktivitas Al-Quran dapat dipahami sebagai usaha untuk memahami, mengamalkan dan mengajarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Gunanya apa? Agar dapat memberikan manfaat dan juga menfilter segala perbuatan buruk umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Generasi milenial hadirin adalah representasi perkembangan zaman yang memiliki peranan penting dalam menerjemahkan nilai-nilai Al-Quran. Mengapa demikian? Karena generasi milenial dikenal sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga informasi. Lantas bagaimanakah peran pemuda-pemudi milenial dalam menerapkan produktivitas Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari guna menghadapi perkembangan zaman? Mari kita bahas. Yang pertama, pemahaman yang mendalam dan juga penerapan etika dan moral.
Hadirin yang dimuliakan Allah, produktivitas Al-Quran dapat kita mulai dengan memahami secara mendalam kandungan isi dan juga makna dari Al-Quran. Dengan meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran, maka akan memudahkan umat manusia dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hadirin, yakni menyebarluaskan ajaran agama Islam. Produktivitas Al-Quran dapat diperluas dengan cara menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam dan juga ajaran-ajaran Al-Quran. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara yang paling efektif untuk menebarkan ajaran Al-Quran? Maka jawabannya adalah mengikuti perkembangan zaman. Memanfaatkan teknologi dan informasi, salah satunya adalah media sosial untuk berdakwah. Mengapa demikian? Karena media sosial telah tercatat di Indonesia ada sebanyak 212,9 juta pengguna internet. Amazing. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, serta hadirin yang saya cintai. Dari penjelasan tersebut, hadirin, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya problematika zaman yang terus berkembang dapat diselesaikan dengan cara melibatkan pemuda-pemudi dalam memahami, menerapkan dan juga mengamalkan serta mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebagai pantun penutup, jalan-jalan ke Taman Mini, jangan lupa beli kuaci. Cukup sekian pidato ini, kita lanjut di final nanti. Amin Allahumma amin. Akhiru kalam. Assalamualaikum